Setiap orang punya cerita, perjalanan yang membentuk siapa dirinya hari ini. Tidak selalu indah, tidak selalu mudah, tapi selalu berarti. Ketika kita membicarakan perkembangan manusia, kita sebenarnya sedang membicarakan potongan-potongan pengalaman yang saling terhubung, saling memengaruhi, dan pelan-pelan membangun kepribadian kita. Saya percaya bahwa siapa saya hari ini bukanlah hasil dari satu momen besar saja, tapi rangkaian peristiwa dari hal-hal kecil yang dulu saya anggap sepele, sampai kejadian besar yang mengubah cara saya memandang hidup. Perjalanan ini penuh warna. Ada masa saya hanya tahu bagaimana tertawa tanpa beban, masa ketika saya belajar arti marah dan kecewa, masa di mana saya jatuh dan dipaksa bangkit lagi. Saya kehilangan, tapi juga menemukan. Saya terluka, tetapi juga belajar sembuh. Lewat video ini, saya ingin membagikan cerita perkembangan saya dari bayi yang belum mengenal dunia, anak sekolah yang belajar tentang emosi dan persahabatan, remaja yang harus menghadapi kenyataan pahit, hingga mahasiswa yang terus berusaha maju dan menjadi lebih baik. Bukan untuk mengeluh, bukan untuk memamerkan, tapi untuk mengenang, memahami, dan mungkin untuk berterima kasih pada semua bagian dari diri saya yang dulu. Karena tanpa perjalanan itu, saya tidak akan menjadi saya yang sekarang. Halo semuanya, saya Rizky Ramawati dengan NIM 24010555026. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya di Psikologi Perkembangan ditujukan kepada dosen pengampu saya, Ibu Dwi Dasalinda. Kalau saya mengingat kembali, masa ketika saya masih bayi atau balita, rasanya dunia begitu sederhana. Saya tidak tahu apa-apa tentang rasa khawatir, tentang kegagalan, apalagi tentang kehilangan. The only thing I knew was to laugh when I saw my parents playing with dolls, crying loudly when I was hungry or sleepy, then calm down again when I was picked up. Waktu masuk sekolah dasar, semuanya mulai berubah. Saya mulai belajar kalau dunia tidak hanya tentang saya. Saya belajar berbagi pensil, saling meminjam penghapus, dan kadang marah kalau barang saya hilang. Saya juga belajar apa artinya teman. Ada yang membuat saya tertawa sampai sakit perut saat istirahat. Ada juga yang membuat saya kesal setengah mati karena tidak mau berbagi. Di sekolah dasar, saya pertama kali merasakan apa itu konflik kecil. Bertengkar hanya karena giliran main lompat tali, lalu baikan lagi besoknya seolah tak pernah ada masalah. Sekolah menengah pertama adalah masa yang jauh lebih kompleks daripada sekolah dasar. Emosi saya naik turun dengan cepat. Saya merasa sedang mencari jati diri, mencoba memahami siapa saya, apa yang saya inginkan, dan bagaimana saya ingin dipandang orang lain. Di masa itu, saya bergabung dengan ekstrakurikuler Paskibra. Di sanalah, saya mulai menemukan jati diri saya. Paskibra bukan hanya sekedar baris berbaris, tapi saya juga diajarkan disiplin, bagaimana datang tepat waktu, menjaga sikap di depan pelatih, tidak menyerah saat latihan, dan saya juga belajar kerja sama tim, menghargai teman, serta saling mendukung dalam suka maupun susah. Saya juga sempat memenangkan beberapa event lomba Paskibra. Kemenangan itu bukan hanya tentang piala, tapi tentang rasa percaya diri yang tumbuh pelan-pelan dalam diri saya. Saya merasa bisa membuat orang tua saya bangga, dan saya ingin selalu menjadi yang terbaik untuk mereka. Tapi di balik itu semua, hidup memberikan ujian terberat saya. Saat saya kelas 2 SMP, belahan hati saya hilang separuh. Ibu saya meninggal tepat sebulan sebelum pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia. Ibu saya sudah lama mengidap kanker payudara, tapi saat itu penyakitnya seperti tiba-tiba merebutnya dari kami. Dunia saya hancur. Rasanya tidak ada lagi yang bisa mempersiapkan saya untuk kehilangan sebesar itu. Sulit untuk berdamai dengan keadaan. Saya sering menangis di malam hari,
Kadang saya tidak bisa tidur sama sekali selama beberapa hari. Semua yang terjadi di masa sekolah menengah pertama, memasuki sekolah menengah atas, seperti mendapatkan lembaran baru dalam hidup saya. SMA adalah masa yang bisa saya bilang sebagai salah satu masa yang paling menyenangkan. Di SMA, saya bertemu dengan teman-teman yang tidak hanya pintar, tapi juga baik hati dan mau saling mendukung. Mereka bukan hanya teman belajar, tapi juga teman bermain dan berbagi cerita. Kami saling mengingatkan untuk tetap semangat walau pelajaran semakin sulit. Saya masih ingat dengan jelas bagaimana kami selalu mengajak bermain sepulang sekolah. Ada yang ke gerbang depan untuk jajan, atau keliling-keliling kelas hanya karena kita ingin jalan-jalan. Saat jam kosong di kelas, rasanya itu jadi momen terbaik. Kami saling melempar candaan, menertawakan hal-hal sepele, atau sekedar menumpahkan keluh kesah tentang tugas yang menumpuk. Makan siang juga jadi ritual yang tidak bisa saya lupakan. Kami biasanya berkumpul di satu meja di kelas. Bawa bekal sendiri atau beli di kantin tidak masalah. Yang penting kita makan bersama. 1, 2, 3. Selamat Hari Raya Lebaran. Dam. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Ya izin, bapak izin, mohon maaf lahir dan batin. Sekarang, saya sudah sampai di tahap kuliah. Ini adalah fase yang benar-benar berbeda dari masa sekolah. Saya kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, sebuah pilihan yang saya ambil dengan keyakinan dan juga rasa penasaran untuk terus belajar. Masa kuliah memberi saya kesempatan untuk bertemu orang-orang yang jauh lebih beragam dan menginspirasi. Teman-teman saya datang dari berbagai daerah, membawa cerita, budaya, dan cara pandang yang berbeda. Setiap pertemuan rasanya seperti membuka jendela baru untuk melihat dunia dari sudut yang lain. Selain itu, kami saling mendukung ketika ada kesulitan. Tugas-tugas kuliah kadang benar-benar menantang, bahkan melelahkan secara mental. Tapi kami terbiasa belajar bersama, mengerjakan latihan soal bersama, saling menjelaskan materi yang sulit dipahami, atau sekedar saling mengingatkan untuk istirahat dan makan. Saya juga belajar banyak dari dosen-dosen yang menginspirasi. Mereka tidak hanya mengajarkan teori, tapi juga berbagi pengalaman hidup.